Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Salam santun, salam kenal, salam takjim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu lagi ya dengan Lina Wijaya di sini. Udah lama nggak bincang-bincang. Wah, puji Tuhan teman-teman. Ya sehat-sehat kalian semua di sana. Sekiranya video ini mendatangkan kemanfaatan. Puji Tuhan, haleluya. Nah, kali ini emak mau coba sampaikan tentang maraknya orang-orang yang di luar kekristenan mengatakan bahwa setelah Yesus Kristus ada nabi lain. Bahkan ada yang mengatakan nubuatan-nubuatan tentang nabi baru. Padahal ketika Yesus Kristus ada di atas kayu salib, dia berkata, tetelestai, semuanya sudah selesai. Everything is done, final, clear, tuntas, beres. Nggak bakal ada nabi lagi, nggak bakal ada Mesias lagi, nggak bakal ada Injil atau kabar baik lagi. Nggak ada, pokoknya everything is done, semuanya sudah selesai. Yang ada tinggal nubuatan satu-satu yang belum terjadi adalah kedatangan Kristus sendiri untuk yang kedua kali, di mana kelak semua lidah itu akan mengaku dan semua lutut itu akan bertekuk sujud menyembah bahwa Dia adalah Allah, Raja, Tuhan, dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia, Hakim Agung. Luar biasa ya. Nah, kita semua sedang menantikan nubuatan kedua itu terjadi. Karena itu, bertobatlah. Mengapa harus binasa? Ketika Kristus datang, maka penampian itu semacam pemisahan. Nah, pemisahan terjadi, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Semuanya sudah selesai. Lalu, bagaimana tentang nubuatan-nubuatan bahwa akan ada nabi ya, nabi lain sesudah Yesus Kristus. Yuk kita coba bongkar ya. Kita bongkar dalam kitab-kitab terdahulu ya. Kejadian sampai Wahyu itu adalah sumber kebenaran dan kehidupan. Ayat menjawab ayat. Jadi apapun tuduhan, fitnahan yang ditujukan kepada Alkitab yang sangat sempurna, firman Allah ini sanggup menjawab. Ketika dikatakan ada nubuatan di dalam kitab Taurat tentang seorang yang bernama Muhammad, maka kita juga akan berusaha untuk membuktikannya bersama-sama sehingga tidak ada lagi fitnahan, tuduhan, atau ngaku-ngaku. Nah, kita harus luruskan bersama-sama ya teman-teman ya. Itulah fungsinya dunia apologetika. Pertama, kita harus tahu dulu Taurat itu apa, Torah itu apa. Nah, yang termaktub di dalam kitab Taurat itu apa saja? Taurat itu terdiri dari 5 kitab teman-teman. Ditulis oleh Nabi besar yaitu Musa. Ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Lalu ada seseorang ustadz yang menemukan kata-kata Muhammad atau Muhammadim di dalam sebuah kitab yang menurut dia itu adalah Taurat. Padahal bukan. Di manakah itu tertulis teman-teman? Di dalam Kidung Agung. Wah, luar biasa ya. Seluruh dunia pun tahu Kidung Agung bukan bagian dari Taurat. Kidung Agung adalah surat-surat kidung pujian, namanya juga kidung ya. Puji-pujian dari Raja Salomo kepada istri-istrinya. Apalagi dikatakan di sana putri-putri Sion. Di samping itu adalah tulisan Salomo, itu juga mencerminkan bagaimana hubungan Allah kepada jemaat. Semacam hubungan mempelai. Kristus sebagai mempelai laki-laki dan jemaat sebagai mempelai perempuan. Perhatikan. Jadi itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan nama orang. Yang diambil adalah Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Silahkan teman-teman baca di sana. Tetapi yang mau disorot adalah kata-kata aslinya di situ adalah Muhammad atau Muhammadim. Perhatikan, Muhammad atau Muhammadim itu sebuah kata, bukan sebuah nama. Ya, sebab surat Salomo pun bukan untuk seorang laki-laki. Ya. Putri-putri Sion. Nah, siapa itu putri-putri Sion? Masakan putri-putri Sion itu lalu bergender laki-laki. Itu juga salah besar. Yang kedua, Kidung Agung bukan bagian dari Taurat. Ya, Kidung Agung adalah kumpulan puji-pujian surat-surat Salomo. Ya, itu udah salah besar ya. Itu adalah satu berita hoax yang sangat kedabrus. Yuk kita bongkar. Apakah kata-kata Muhammad atau Muhammadim juga ada di kitab lain? Sangat ada teman-teman ya. Contoh di Yesaya 64 ayat 11. Di sana pun kata dasarnya, kata aslinya itu ada kata-kata Muhammad atau Muhammadim. Lalu ada juga di Yehezkiel 24 ayat 16. Namun apakah kata itu merupakan sebuah nama? Tentu tidak, karena kata itu adalah bersifat plural. Itu menunjukkan sebuah benda dalam jumlah yang banyak. Reruntuhan. Ya, yang namanya reruntuhan itu sebuah kata, benda, bukan manusia, bukan nama orang.
lagi-lagi Muhammad atau Muhammadin di situ bukan nama melainkan kata. Ada juga dicatat teman-teman ya di Ratapan 1 ayat 11. Teman-teman harus mencari tahu bahwa di situ tentang roti atau harta benda. Lalu kembali lagi Muhammad atau Muhammadin di situ bukan nama melainkan kata. Jadi itu adalah kata benda. Apakah Muhammad itu roti? Nah, silakan itu di Ratapan pasal 1 ayat 11. Ada juga di 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 6. Nah, itu kembali muncul kata Muhammad atau Muhammadin. Namun kembali lagi juga itu sebuah kata benda bersifat plural. Bukan nama Muhammad atau apapun yang semirip-miripnya. Jadi permasalahannya cuma satu teman-teman. Cuma dengar-dengaran latah ikut-ikutan ya. Asal ada matnya disangkanya sama. Tidak. Kemiripan itulah yang menjadi persoalan. Kemiripan kata-kata namun arti atau maknanya jauh berbeda. Itu bersifat kata benda, plural dan bukan nama seseorang. Maka dengan sendirinya terpatahkanlah bahwa sesudah Yesus Kristus akan ada muncul nabi lain. Memang betul Alkitab juga mencatat bahwa setelah Yesus Kristus akan banyak muncul nabi-nabi baru, yaitu nabi-nabi palsu. Nah, nabi-nabi palsu inilah yang sangat relat ketika ada sebagian orang yang mengaku-aku tentang nubuatan yang ada di dalam Alkitab terkait nabi setelah Yesus Kristus. Nabi setelah Yesus Kristus itu pasti ada, tetapi itu adalah nabi palsu. Dan ciri-cirinya pun sudah dicatat di dalam Alkitab. Jauh bahkan sebelum Kristus itu ada di muka bumi ini. Mari kita simak apa aja ciri-ciri nabi palsu ya. Pertama itu dia menyuruh menyembah Allah lain, bukan menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan menyembah Allah YHWH, tetapi dia menyuruh menyembah Allah yang lain. Nah, saya nggak tahu itu Allah lain itu siapa, entah namanya A, B, C, D, saya nggak tahu, tapi itu jelas dicatat di dalam Ulangan pasal 18 ayat 20 sampai 22. Ini ciri-ciri nabi palsu yang pertama. Lalu dia kemudian berasal dari Arab, dicatat di Yeremia pasal 3 ayat 2. Kemudian dia menyangkal atau menentang penebusan sang penguasa di atas kayu salib. Wah, jadi hanya iblis, antikristus dan penyesat atau nabi palsu yang menentang penyaliban Kristus di atas kayu salib, yang menentang penebusan sang penguasa. Itu dicatat jelas di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2. Lanjut teman-teman ya. Lalu ciri-ciri nabi palsu itu apa? Dia juga memberikan hawa nafsunya pada banyak wanita. Dicatat di Yeremia pasal 23 ayat 15. Dia merupakan serigala berbulu domba. Dia berpura-pura ya, tetapi dia sebenarnya menyesatkan. Itu dicatat di dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai 26. Lalu dia tuh kalau disuruh membaca ternyata buta huruf dan hanya mampu menghafal. Wah, luar biasa Alkitab ya, memberikan ciri-ciri, memberikan pengetahuan kepada kita. Jadi jangan marah kepada Lina Wijaya ya, Alkitab saya yang menyatakannya dan saya hanya membacakannya bagi publik. Disuruh membaca itu dia nggak bisa dicatat di dalam Yesaya 29 ayat 9 sampai 13. Lalu dia memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak masuk akal. Atau mungkin cerita-cerita yang mustahil. Ya, mungkinkah bulan pernah terbelah? Mungkinkah matahari tenggelam di dalam lumpur? Dan sebagainya. Mungkinkah kita kalau membunuh atau berburu cicak itu mendapatkan kebaikan? Atau mungkinkah binatang melata itu sesuatu yang bisa terbang di udara? Nah, dan macam-macam lagi. Itu dicatat di mana teman-teman? Itu dicatat di dalam Yeremia pasal 23 ayat 9 sampai 10, 14, 26 dan 2 Petrus pasal 2 ayat 3. Lalu dia ini kerjanya mencuri firman Tuhan, menyadur, mengadop ya, memplagiat dan segala macam. Dimirip-miripin lah, pokoknya serupa-serupa aja. Itu dicatat di dalam Yeremia 23 ayat 30. Banyak lagi lanjutnya, dia itu bernubuat dari mimpi-mimpi alias ngaku-ngaku. Karena kategori sebagai nabi di dalam kekristenan atau nabi-nabi bangsa Israel tidak pernah yang dapat nubuat dari mimpi. Mereka bertemu dengan malaikat langsung untuk menyampaikan apa yang menjadi janji Allah atau keinginan Allah kepada dunia. Itulah fungsinya nabi, bernubuat atau nubuah. Ya, namanya juga nabi. Tujuannya bernubuat, bukan mimpi. Itu dicatat di mana? Itu dicatat di dalam Yeremia pasal 23 ayat 25, 27 dan 32. Nah, teman-teman, ada juga dia mati diracun. Nah, banyak ya teman-teman. Nanti sambung kepada part yang kedua. Jangan baper dulu. Kiranya Kristus Yesus sumber berkat berikan kamu bijaksana dan hikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera. Shalom.